Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Ini lucu ya, relawan Jokowi ya, bisa dibilang gengnya Budi Ari lah. Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami, Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti... Ini marah-marah, buntut Budi Ari ini direshuffle dari Kabinet Merah Putih. Katanya Prabowo ini arogan. Kenapa idolanya Budi Ari ini direshuffle? Salah apa dia? Padahal dia kerja baik, membangun 80.000 koperasi. Katanya ya, ini relawan projo ini kudet apa nggak baca artikel ataupun berita ya? Yang padahal jelas sekali, koperasi desa ini banyak di daerah yang mandek karena modal awalnya itu nggak jelas. Ada lagi Budi Ari ini tersangkut kasus judi online. Kalau dilihat riwayatnya ya, mungkin dari dulu Budi Ari ini nggak mungkin masuk kabinet. Cuma karena siapa lagi? Ya tanpa menyebut nama pun kalian pasti paham ya bahwa adanya video ini, kalian bisa melihat sendiri bahwa memang Budi Ari ini memang sengaja dititipkan. Posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Ya. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online itu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi. Pecah gelombang pro dan kontra setelah keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet yang mencopot Budi Ari dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi atau Menkop. Pencopotan ini tidak hanya menjadi berita utama di media, tetapi juga memicu kemarahan yang meluas dari kalangan relawan Jokowi. Mereka yang pada Pilpres 2024 lalu bersuara lantang mengagungkan dukungan mereka, pemecatan Budi Ari dianggap bukan hanya soal jabatan, melainkan simbol kepercayaan yang dihianati, kemudian loyalitas yang diabaikan dan kekuasaan yang dijalankan secara sepihak. Relawan Jokowi merespon dengan rasa kecewa yang dalam, bahkan kemarahan. Yanes Yosua Friends, Ketua Umum Relawan We Love Jokowi, menyebutkan bahwa Prabowo jangan arogan. Ia mengkritik penggunaan hak prerogatif presiden yang dianggapnya tidak seharusnya berjalan tanpa pertimbangan atau transparansi. Yanes ini mempertanyakan ya, apa kesalahan Budi Ari? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada masalah korupsi atau performance yang buruk? Komentar yang muncul dari suasana publik bahwa Budi Ari ini selama menjabat memainkan peran penting, terutama dalam pembangunan koperasi di berbagai daerah. Katanya ya, memainkan peran penting. Katanya banyak relawan melihat Budi Ari ini bukan sekedar menteri, melainkan ikon. Sosok yang selama ini dianggap sebagai wali ataupun wakil hati relawan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Pencopotan ini dipandang sebagai sinyal bahwa orang-orang dekat Jokowi ini sedang dipinggirkan. Padahal iya ya. Rasa kecewa juga merembet ke hubungan politik yang dibangun antara Jokowi dan juga Prabowo. Beberapa relawan merasa bahwa meskipun ada kerjasama atau dukungan pada politik di masa lalu, tindakan ini menunjukkan adanya penurunan penghormatan terhadap elemen-elemen yang pernah mendukung penuh. Ya, walau dicopot, Budi Ari sendiri bersikap relatif tenang dalam beberapa pernyataannya bahwa ia ini menyatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sehingga secara formal hal ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan.
Ia juga menyebut bahwa dirinya belum menerima info resmi sebelum pencopotan dilakukan, yang menunjukkan bahwa keputusan itu dilakukan secara mendadak menurut para relawan maupun pihak-pihak terkait. Budi Ari juga mengatakan bahwa akan kembali beraktivitas di Projo setelah tidak menjabat sebagai menteri, sekaligus tetap menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Reshuffle adalah hak presiden, tapi bagaimana presiden memformulasikan dan mengeksekusi reshuffle yang melibatkan kerangka pendukung Jokowi dianggap sebagai tes atas kepiawaian manajemen politik Prabowo, terutama dalam menjaga keseimbangan di antara koalisi pendukung dan eks-kubu lawan yang kini menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, meskipun Jokowi saat ini bukan presiden, figur beliau masih sangat berpengaruh di kalangan relawan dan publik. Setiap tindakan yang dianggap merugikan orang-orang dekat beliau akan melibatkan Jokowi secara tidak langsung. Ada resiko bahwa publik mengasosiasikan pencopotan ini sebagai kurang hormat atau bahkan sedikit penghinaan terhadap loyalitas yang telah diberikan. Mungkin bagi Projo, pencopotan Budi Ari Setiadi ini bukan hanya peristiwa administratif ataupun pergantian menteri semata. Bagi relawan Jokowi ini lebih dari itu ya, sebuah ujian loyalitas dan penghargaan terhadap suara yang pernah mereka perjuangkan. Bagaimana Prabowo menjelaskan langkah ini dan apakah akan ada respon lebih lanjut dari Jokowi akan sangat menentukan hubungan politik antar elit dan kepercayaan publik di masa mendatang. Padahal kalau Projo melihat dengan kacamata politik yang sehat ya, keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini untuk mencopot Budi Ari Setiadi dari jajaran kabinet seharusnya dilihat sebagai bentuk konsolidasi kewenangan yang sah dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengangkat dan menghentikan menteri kapanpun tanpa harus meminta restu dari kelompok relawan ataupun kekuatan politik di luar parlemen. Maka kemarahan sebagian relawan Jokowi atas keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius, apakah mereka benar-benar mendukung pemerintahan demi kepentingan bangsa atau sekedar menjaga pengaruh politik mereka di dalam kekuasaan? Jika relawan merasa kecewa karena orang mereka ini dicopot ya, hal ini menunjukkan bahwa loyalitas mereka ini tidak sepenuhnya kepada rakyat dan negara, melainkan kepada figur dan jejaringan politik tertentu. Padahal Presiden Prabowo Subianto ini memiliki mandat langsung dari rakyat untuk memimpin negara dengan tim yang ia anggap paling kompeten dan bahkan selaras dengan arah kebijakan nasional. Lebih ironis lagi, Budi Ari sendiri dalam berbagai pernyataan kepada media menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan pencopotan tersebut. Ia menyebut hal ini sebagai hak presiden dan bersikap legowo. Maka jika tokoh yang bersangkutan saja tidak merasa dikhianati, mengapa justru pihak luar yang di luar pemerintahan lah ya, yang bersuara paling keras? Selain itu perlu diingat, kabinet adalah alat kerja presiden, bukan forum balas budi politik. Jika presiden menilai bahwa seseorang ini tidak lagi cocok dengan strategi kerja pemerintah, maka menggantinya adalah langkah nasional, bukan langkah politis. Pemerintahan ini bukan kelanjutan dari era Jokowi, melainkan pemerintahan baru yang punya tanggung jawab, gaya, dan juga pendekatan sendiri ya. Kemarahan relawan justru bisa memperkeruh transisi kekuasaan dan menyebarkan narasi yang seolah-olah Presiden Prabowo ini menyingkirkan loyalis Jokowi. Padahal ya, belum ada bukti bahwa pencopotan ini bermuatan politis. Narasi seperti ini berbahaya bagi stabilitas nasional dan bisa memicu polarisasi yang tidak perlu. Sudah saatnya semua pihak termasuk relawan memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pemilu tetapi juga tentang penghormatan hasil pemilu dan keputusan presiden terpilih. Ya, meskipun keputusan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kelompok tertentu, fakta bahwa Budi Ari ini adalah ketua umum Projo tidak otomatis menjadikannya sebagai posisi di kabinet ini tak tersentuh hukum. Jabatan publik bukan hak milik pribadi atau kelompok dan loyalitas kepada presiden sebelumnya tidak bisa menjadi jaminan untuk bertahan di kabinet presiden berikutnya. Justru dengan mencopot figur yang terlalu kuat identitas politiknya terhadap presiden sebelumnya, Prabowo menunjukkan bahwa dia bukan sekedar melanjutkan pemerintahan, melainkan benar-benar mengambil alih tanggung jawab penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.